Halo teman-teman para subscribers dan viewers YouTube Maro Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa risikonya jika ganti nomor HP atau nomor WA saat galbay pinjol. Tentu ketika kalian galbay pinjol, kalian akan kepikiran untuk mengganti nomor HP atau nomor WA kalian. Bahkan bila perlu email kalian ganti juga. Dan jika perlu juga, semua media sosial yang kalian punya, kalian juga harus ganti. Atau bahkan bila perlu, handphone kalian reset ke setelan pabrik supaya semua hubungan dan kontak terhadap yang bisa dihubungi oleh debt collector pinjolnya tidak bisa lagi dipergunakan untuk menghubungi kalian. Kenapa kalian mau melakukan ini? Karena mungkin ketika kalian galbay, ketika kalian gagal bayar pinjol, kalian akan menerima sangat banyak sekali teror penagihan dari debt collector pinjol yang bertubi-tubi dari debt collector pinjolnya. Baik pagi, baik siang, sore, malam, itu akan terjadi tanpa mengenal waktu. Yang durasi terorannya atau penagihannya itu bisa hingga ratusan setiap harinya. Bahkan ada yang sampai ribuan loh. Mungkin dari beberapa debt collector pinjol atau mungkin dari beberapa pinjol jika kalian galbay di beberapa pinjol. Yang teror penagihannya itu biasanya pasti dikirimi lewat WA, lewat SMS, dan juga lewat teleponan langsung. Tentu teroran-teroran seperti ini terasa sangat mengganggu sekali. Ini akan membuat kalian stres, ini akan membuat kalian tertekan, akan membuat kalian kepikiran. Dan yang lebih gilanya lagi, ancaman-ancaman dan kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat yang tidak beretika, yang tidak punya sopan santun, dan bahkan sangat merendahkan sekali. Dan yang paling bikin kesalnya lagi adalah ketika kalian diteleponin atau di WA-in atau dikirimkan chat pada saat-saat urgent, seperti pada saat kalian sedang ibadah atau sholat, pada saat kalian sedang ada tamu, bahkan pada saat kalian tertidur lelap sekalipun di tengah malam, kalian masih saja diganggu oleh para debt collector pinjol ini dengan teleponan, dengan WA, dengan SMS yang berisi cacian, makian, dan lain sebagainya. Inilah yang membuat kalian tentu sangat kesal. Kalian tentu sangat geram sekali dan kalian tentu sangat emosi. Ingin rasanya kalian membuang HP kalian atau bahkan bila perlu kalian matikan handphone kalian tidak hidupkan lagi. Supaya tidak diganggu-ganggu lagi, kalian maunya mengganti nomor handphone, mengganti nomor WA, ya, supaya kalian tidak diteleponin, supaya kalian tidak di WA, supaya kalian tidak di SMS-in, atau bila perlu mengganti media-media sosial kalian. Menonaktifkan semua media-media sosial kalian, lalu kalian ganti dengan yang baru. Atau bahkan bila perlu, alamat email kalian pun harus kalian reset. Bila perlu, handphonenya sekalian kalian reset ke setelan pabrik. Supaya dengan demikian, maka para debt collector pinjolnya tidak bisa lagi menghubungi kalian supaya kalian tidak diteror lagi. Tapi yang menjadi pertanyaannya dan yang ditakutkan oleh banyak nasabah, oleh kalian yang galbay, apakah dengan mengganti nomor handphone itu sangat berisiko? Atau apakah dengan mengganti nomor handphone itu berakibat buruk bagi kalian? Kalau beresiko, kira-kira apa resikonya dan sejauh mana efek samping atau efek negatif dari resikonya? Dan apa-apa saja dampaknya bagi kalian? Apakah debt collectornya akan semakin marah kalau kalian mengganti nomor handphone atau nomor WA kalian? Atau menonaktifkan semua media sosial kalian? Atau bahkan mengganti email kalian, atau bila perlu mereset HP kalian? Atau apakah debt collectornya akan langsung berkunjung karena kalian sudah tidak bisa lagi dihubungi oleh debt collectornya, baik lewat WA, lewat SMS, lewat telepon, ataupun lewat email, bahkan media sosial kalian sudah tidak aktif lagi? Apakah dengan cara seperti itu akan ada risiko hukumnya? Karena mengganti nomor pada saat galbay itu bisa saja terindikasi untuk menghindari pembayaran atau lari dari tanggung jawab supaya tidak membayar hutang. Inilah yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini kepada semua teman-teman yang sedang galbay pada saat ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau mengundang teman-teman yang masih ragu-ragu galbay, yang masih takut-takut, yang mentalnya belum kuat, yang butuh booster mental. Saya mau mengundang teman-teman untuk bergabung ke grup Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Nah, di grup ini ada banyak teman-teman senior galbay dari berbagai daerah, dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini, yang sudah galbay di banyak pinjol.
dan mereka siap dengan senang hati mendukung kalian, dan mereka juga sangat senang untuk memberikan penjelasan kepada kalian tentang semua pertanyaan dan kebingungan serta keraguan kalian tentang masalah Galbay. Silahkan bergabung ke grup Facebook dan WA P3N lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai risiko ganti nomor atau risiko ganti WA atau SMS, atau bahkan risiko ketika kita menghapus semua media sosial kita pada saat Galbay, atau bila perlu mengganti email dan sekalian mereset handphone kita. Apakah ganti nomor HP saat Galbay itu beresiko, atau ganti nomor WA dan ganti media sosial kita, atau bahkan menonaktifkan media sosial kita, dan apa sajakah risikonya dan sejauh mana akibatnya? Nah, pertanyaan seperti ini tentu sangat mengganggu di dalam pikiran hati teman-teman yang sedang Galbay pada saat ini. Karena kalian mungkin akan ketakutan jika mengganti nomor HP atau WA pada saat Galbay. Apa yang akan terjadi? Itu mungkin akan timbul dalam pikiran kalian. Sementara kalau kalian tidak ganti nomor HP atau WA, SMS, atau bahkan email kalian, bahkan media sosial kalian tidak kalian tutup, bahkan handphonenya bila perlu kalian reset, kalian akan terus-menerus diganggu oleh para debt collector pinjol ini. Baik siang, pagi, sore, maupun malam dengan WA-WA, SMS-SMS, kalimat-kalimat yang tidak beretika, yang menekan dan membuat kalian stres. Itu akan terjadi terutama bagi teman-teman yang baru Galbay. Keraguan seperti ini akan timbul. Apakah aman ya kalau saya ganti nomor? Apakah ganti nomor nanti bisa dipenjara? Apakah debt collector akan langsung datang kalau saya ganti nomor WA atau telepon? Ada beberapa poin penting yang harus Anda ingat. Ketika nomor Anda ganti, mungkin saja teman-teman akan langsung didatangi debt collector karena sudah tidak bisa lagi dihubungi lagi. Mungkin saja debt collectornya akan langsung menghubungi ke nomor kondar atau bahkan keluar kondar atau ke nomor-nomor yang ada di daftar kontak handphone Anda. Karena biasanya mereka sudah ambil itu. Walaupun legal maupun pinjol ilegal sudah sama sekarang ini ya. Mereka sudah main hack-hack. Atau mereka juga akan mencoba masuk ke akun-akun media sosial kalian atau akun-akun media sosial teman kalian. Tapi kalau untuk dikasuskan atau dipenjara karena ganti nomor saat Galbay, itu tidak akan pernah terjadi. Intinya, ganti nomor saat Galbay itu tidak berbahaya. Tidak ada risikonya kepada kalian selain mereka langsung menghubungi mungkin ke kondar, atau mungkin mereka langsung menghubungi keluar kondar, atau bahkan mungkin mereka akan langsung berkunjung ke tempat kalian seperti debt collector lapangannya. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Karena dengan datang debt collector lapangan juga tidak ada yang perlu Anda takutkan. Karena debt collector lapangan yang datang ke rumah itu tidak semenakutkan seperti apa yang kalian bayangkan. Justru debt collector yang datang ke rumah itu jauh lebih baik, jauh lebih sopan, jauh lebih bisa diajak kerjasama, lebih bisa diajak memahami kondisi dan keadaan Anda ketika Anda menceritakan apa-apa mengenai kendala Anda, kenapa Anda bisa Galbay. Jadi tidak akan ada risikonya bagi Anda kepada hukum ketika Anda melakukan ganti nomor HP atau WA atau bahkan menutup semua media sosial kalian. Nah, dengan ganti nomor pada saat Galbay, justru itu akan membuat hidup Anda lebih tenang, hidup Anda lebih nyaman, dan lebih santai. Karena Anda tidak akan diteror lagi secara terus-menerus oleh para debt collectornya, baik lewat WA, lewat SMS, atau lewat teleponan. Itu tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi yang mengganggu aktivitas Anda, yang membuat Anda stres, yang membuat Anda ketakutan, yang membuat Anda tertekan. Anda tidak akan stres lagi karena teroran debt collector pinjol dengan ganti nomor itu tidak akan bisa meneror Anda lagi. Dan debt collector pinjol tidak akan bisa mengkasuskan Anda karena Anda ganti nomor pada saat Galbay. Tidak ada. Bahkan dipidana karena dalam perjanjian kontrak hutang ketika pengajuan ke pinjolnya itu tidak akan bisa. Karena dalam perjanjian kontrak hutang itu tidak ada dibunyikan bahwa nasabah boleh atau tidak boleh ganti nomor, itu tidak ada pernah dibunyikan di perjanjian kontrak atau di perjanjian ketika Anda mengajukan pinjaman ke pinjolnya pada saat Galbay. Jadi ganti nomor HP saat Galbay itu sah-sah saja. Ganti nomor WA, ganti nomor HP, mau blokir nomor-nomor yang menghubungi Anda, mau Anda tutup semua media sosial Anda, mau Anda riset sekalipun handphone Anda, itu sah-sah saja dan itu tidak akan bisa dikasuskan oleh para debt collector pinjol ini ataupun pinjolnya.
Loh, tapi kan kalau ganti nomor, DC-nya akan lebih cepat datang ke rumah. Atau mungkin saja DC-nya langsung menghubungi ke Kondar seperti yang Anda katakan tadi. Bahkan DC-nya akan langsung keluar Kondar, menyebarkan data-data kita di sosmed, dan mempermalukan kita. Kalau masalah debt collector datang ke rumah, Anda tidak usah takut. Seperti yang saya katakan tadi, yang harus Anda pahami itu adalah debt collector yang datang ke rumah itu dibatasi atau diatur oleh undang-undang penagihan atau aturan penagihan dari OJK-nya. Silakan Anda pelajari dan pahami peraturan tersebut. Itu bisa Anda googling atau Anda cari di internet. Itu artinya debt collector yang datang ke rumah Anda tidak akan berani macam-macam dan tidak akan bisa ngapa-ngapain Anda. Karena Anda berada di rumah Anda, berada di lingkungan Anda. Rumah itu adalah kekuasaan Anda dan lingkungan itu Anda yang dikenal di sana. Jadi ketika ada sesuatu hal yang terjadi, maka Anda bisa langsung berteriak atau Anda bisa laporkan debt collectornya ke kantor polisi apabila debt collectornya melakukan sesuatu hal yang merugikan Anda. Dan ditambah lagi, debt collectornya dibatasi dengan aturan dan peraturan penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK tadi. Makanya debt collector yang datang ke rumah itu biasanya jauh lebih sopan, jauh lebih baik, jauh lebih ramah dibandingkan dengan debt collector yang meneror lewat online. Jadi Anda tidak usah takutkan, tidak usah pikirkan tentang kedatangan debt collector. Karena debt collector yang datang ke rumah Anda itu tidak akan bisa ngapa-ngapain Anda. Karena risiko hukum dan sanksi hukum yang akan mereka hadapi itu sangat berat jika mereka berani macam-macam. Yang kedua, debt collector itu datang ke rumah Anda dan Anda berada di rumah Anda seperti yang saya katakan tadi. Jadi kekuasaan tentu berpihak kepada Anda. Andalah yang punya kuasa di rumah Anda. Dan orang-orang di sekitar Anda juga tentu berpihak kepada Anda kalau terjadi sesuatu. Dan Anda tidak akan rugi apapun. Hanya saja Anda jangan terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif Anda sehingga Anda ketakutan. Dan kalau Anda ketakutan, tentu debt collectornya akan lebih berani untuk menekan Anda. Tapi kalau Anda berani, Anda sanggup, dan Anda menyatakan diri bahwa saya tidak takut, maka debt collectornya pun tidak akan berani. Jadi debt collector tahu akan hal itu. Makanya debt collectornya tidak akan berani macam-macam. Selain itu, Anda juga bisa meminta kelengkapan dari para debt collectornya itu. Karena biasanya hanya 20% dari debt collector itu yang mempunyai data-data yang lengkap. Jadi Anda silakan minta data-datanya. SPPI-nya, surat tugasnya, kartu namanya, atau kartu kerjanya, surat penugasannya kalau dia dari vendor. Nah, itu saja Anda minta, debt collectornya sudah akan mundur. Kalau debt collectornya tidak mau menunjukkan, tidak usah dilayani. Dan ketika debt collector datang ke rumah Anda, jangan mau menandatangani surat perjanjian apapun atau surat dalam bentuk apapun. Jangan sampai Anda nantinya terpojok karena Anda telah menandatangani suatu surat yang ujung-ujungnya Anda berjanji bayar atau menandatangani surat yang dibawa oleh debt collectornya. Yang ketiga, ketika debt collectornya datang ke rumah Anda, suruh debt collectornya untuk menunjukkan terlebih dahulu kelengkapan data-datanya seperti yang saya katakan tadi. Sebelum Anda mempersilahkannya untuk masuk, Anda minta dulu data-datanya. Karena biasanya debt collector resmi itu dilengkapi dengan ID card, dengan surat tugas, dengan surat sertifikasi penagihan dari OJK atau AFVI. Dan semua data-data tersebut harus sesuai dengan identitas di KTP-nya. Kalau tidak lengkap, kalau tidak sesuai dengan yang ada di KTP-nya, jangan mau menerima atau melayani debt collector tersebut. Anda suruh saja debt collectornya pulang, Anda katakan silakan datang kembali kalau data-datanya sudah lengkap. Siapa tahu itu debt collector penipu yang menyamar dan yang mengaku-ngaku ditugaskan dari perusahaan pinjolnya. Karena sudah banyak kejadian atau penipuan yang terjadi seperti ini. Dan sudah sering terjadi penipuan dengan modus mengaku-ngaku jadi debt collector supaya bisa mengambil uang angsuran atau uang tagihan. Mengenai sebar data dan pelacakan media sosial ketika Anda ganti nomor, sebaiknya semua media sosial yang Anda punya langsung Anda kunci. Langsung Anda privat, bila perlu Anda hapus aja semuanya, begitu. Atau bila perlu handphone Anda reset, supaya debt collectornya tidak bisa lagi melacak atau menghubungi Anda lewat media sosial atau mengambil data-data yang ada di media sosial Anda untuk mereka sebarkan, untuk mereka salahgunakan. Intinya, dengan mengganti nomor HP, mungkin mereka akan mencoba menghubungi atau meneror keluar Kondar, bahkan nomor-nomor kontak di HP Anda akan coba mereka hubungi, karena mereka tidak bisa lagi menghubungi Anda. Tapi sebelum mereka melakukan itu, ada baiknya atau sebaiknya Anda buat terlebih dahulu notifikasi semacam pemberitahuan yang memberitahukan bahwa Anda telah ditipu.
dan data-data Anda telah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi seandainya suatu saat nanti ada teroran atau penagihan, sebaiknya teman-teman abaikan saja. Katakan seperti itu atau buat notifikasi seperti itu, kemudian kirimkan notifikasi tersebut ke semua orang yang ada di daftar kontak Anda dan umumkan di semua media sosial yang Anda punya sebelum Anda mengganti nomor HP dan menghapus semua media sosial yang Anda punya, supaya debt collector tidak bisa lagi meneror atau mengganggu kalian atau membuat kalian stres. Jadi intinya di sini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, ganti nomor itu tidak ada resiko yang berarti kepada teman-teman. Asalkan Anda tahu cara dan langkah-langkahnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau teman-teman sudah gerah, sudah malas, sudah capek, sudah tidak mau lagi terganggu dengan teror penagihan dari para debt collector pinjol, silahkan ganti nomor handphonenya, ganti nomor WA-nya. Tutup semua akun media sosial kalian atau kunci semua akun media sosial kalian, atau bila perlu ganti semua, ganti emailnya, bila perlu handphonenya juga di reset ke setelan pabrik supaya Anda tidak bisa diteror oleh para debt collector pinjolnya lagi atau tidak bisa dihubungi lagi. Karena itu akan jauh lebih baik daripada Anda diganggu terus, daripada Anda stres terus, daripada mentalnya down terus hanya karena oleh ulah debt collector. Sampai di sini dulu materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, tetap semangat galbay. Ingat, jangan hanya karena bayar-bayar pinjol, kebutuhan keluarga Anda dan kesehatan Anda jadi terganggu. Utamakan kebutuhan keluarga Anda dan kesehatan Anda, karena itulah tanggung jawab utama Anda. Dan juga jaga kewarasan Anda dan kesehatan mental Anda. Jangan hanya karena pinjol, hidup Anda jadi berantakan dan sia-sia. Oke? Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.